Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Suryani dengan NPM 50 2078 dari kelas 1B Program Studi PGSD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Ada dua unsur penting dalam komunikasi verbal, yaitu bahasa dan kata. Adapun dua jenis komunikasi verbal, yaitu pertama, menulis dan berbicara, dan yang kedua, mendengarkan dan membaca. Ada juga beberapa karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama yaitu jelas dan ringkas. Yang kedua yaitu pembendaharaan kata. Yang ketiga yaitu arti konotatif dan denotatif. Yang keempat intonasi. Yang kelima kecepatan berbicara. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu humor. Selanjutnya kita beralih ke komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah semuanya menggunakan isyarat bukan dengan kata-kata. Adapun jenis-jenis komunikasi nonverbal yaitu pertama sentuhan atau haptik. Yang kedua komunikasi objek. Yang ketiga yaitu kronemik. Dan yang keempat yaitu gerakan tubuh atau kinestetik. Selanjutnya yang kelima yaitu proksemik. Yang keenam adalah lingkungan dan yang ketujuh adalah vokalik. Selanjutnya komunikasi nonverbal yaitu yang pertama yaitu repeating atau repetisi. Repetisi yaitu mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Contohnya menganggukkan kepala saat ketika mengatakan iya. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi adalah menggantikan kata-kata verbal. Contohnya menggoyangkan tangan dan telapak tangan ketika pengganti kata tidak. Yang ketiga yaitu kontradiksi, adalah menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Yang keempat yaitu komplement, dan yang terakhir kelima adalah aksentuasi. Lalu karakteristik komunikasi nonverbal ada beberapa juga. Di antaranya yang pertama yaitu komunikatif, yaitu perilaku yang disengaja atau tidak sengaja untuk mengomunikasikan sesuatu sehingga pesan yang ada bisa diterima secara sadar. Contohnya mahasiswa memandang keluar jendela saat kuliah yang menunjukkan perasaan bosan. Yang kedua yaitu kesamaan perilaku, yaitu kesamaan perilaku nonverbal antara satu orang dengan orang lain. Yang ketiga yaitu artifaktual. Yang keempat yaitu kontekstual. Yang kelima paket, dan yang keenam dapat dipercaya. Adapun yang ketujuh yaitu dikendalikan oleh aturan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.